Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Ibrahim dari kelas manajemen dakwah 3A. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk untuk berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh rahmat dan kasih sayang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai. Sebelumnya, siapakah dai itu? Yaitu dai adalah orang yang berdakwah, orang yang mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kita dalam jalan Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita sifat-sifat yang dimiliki oleh dai, yang seharusnya dimiliki oleh dai. Pada Al-Quran ada pada surat Ali Imran ayat 159 dan juga surat Toha ayat 43 dan juga 44. Kedua ayat ini mengajarkan kita kelembutan, kasih sayang, kesabaran, dan pengampunan yang harus dimiliki oleh seorang dai dalam menyampaikan pesan. Yang pertama sejalan dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 159 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kelembutan dan kasih sayang adalah kunci keberhasilan dakwah. Seorang dai dituntut untuk memiliki sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak keras dalam berbicara, dan juga sabar dalam menghadapi berbagai sikap jamaah. Sikap lemah lembut yang dimiliki oleh dai akan menarik hati para jamaah, menarik hati manusia. Sementara sikap yang keras dan kasar hanya akan membuat mereka menjauh. Pada ayat tersebut juga Allah menganjurkan kepada kita untuk selalu memberi maaf dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang kita dakwai tadi. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, dengan begitu hati mereka akan lebih terbuka untuk menerima kebenaran. Nah, ayat itu tadi juga mengajarkan kita untuk bermusyawarah, mengingatkan bahwa dakwah seharusnya dilakukan dengan mendengarkan dan menghargai pendapat dari pihak yang didakwai. Selanjutnya ada lagi dawuh Allah pada Quran surat Toha ayat 43 dan 44. Bunyinya seperti ini. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Yang artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepada dengannya dengan kata-kata
yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan dakwah dengan perkataan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Meskipun tahu sendiri, Fir'aun adalah seorang yang zalim, pemimpin yang zalim dan sombong. Nah, pelajaran dari ayat tersebut bahwa kelembutan dalam berbicara dan menyampaikan pesan dakwah adalah cara yang Allah perintahkan, bahkan kepada seseorang yang telah melampaui batas seperti Fir'aun tadi. Dan juga perlu diingat, seorang dai harus bersabar dan tetap lemah lembut dalam menghadapi orang yang mungkin menentang atau tidak mau menerima atau bahkan menolak mentah-mentah dakwah kita. Nah, kelembutan dan sikap yang baik dapat menjadi jalan bagi seorang untuk tersentuh dan mulai berpikir tentang kebenaran yang disampaikan. Nah, beberapa sifat-sifat dai yang ada dalam surat tersebut, yaitu yang pertama ada lemah lembut. Nah, seorang dai harus memiliki sikap lemah lembut dalam berbicara dan berinteraksi, dan juga menghindari kekerasan dan sikap yang menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua ada pemaaf dalam menghadapi penolakan atau kesalahan orang lain. Seorang dai harus bersikap mudah memaafkan dan menghindari sikap membalas dendam. Yang ketiga ada sabar. Dakwah di jalan Allah itu penuh tantangan dan rintangan dan membutuhkan kesabaran yang tinggi. Seorang dai harus mampu menghadapi berbagai ujian dan tantangan tadi dengan kesabaran yang luas. Yang keempat ada mengutamakan musyawarah. Seorang dai dianjurkan untuk mengajak orang berdialog dan bermusyawarah dalam menyampaikan kebaikan dakwah. Dakwah itu bukan tentang memaksa, tetapi tentang mengajak. Yang terakhir, yang kelima, ada bertawakal kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, kita dianjurkan untuk bertawakal. Kita berpasrah kepada Allah. Setelah melakukan usaha tersebut, seorang dai hendaknya menyerahkan hasilnya kepada Allah, karena ya hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dan keikhlasan dalam berdakwah dan menjadikan kita sebagai pribadi yang selalu memberi manfaat bagi sesama, menjadi orang yang berguna untuk manusia lain. Sekian dari saya, Muhammad Dhalil Ibrahim, dari kelas manajemen dakwah 3A. Jika ada kurang lebihnya, salah dalam tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.